Yang saya hormati pembina yayasan yang juga ada bersama kita, ketua yayasan juga hadir, mungkin juga ada unsur pengawas. Yang saya hormati Pak Ketua SDAI Rahmaniyah yang terus saja menyampaikan sambutannya, juga Pak Sekretaris Kopertais yang bersama kita Pak Zainuri, bersama saya juga ada Pak Kasubag TU Pak Aziz Hakim. Coba Pak Aziz ngadep ke sana biar tersinggung. Nah, ini Pak Aziz Hakim yang ganteng, masih kelihatan muda. Masih fresh. Kelihatan muda, bukan muda ya, kelihatan aja. Memudahkan diri ya. Yang saya banggakan adik-adik para mahasiswa baru SDAI Rahmaniyah. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Hari ini kita semua dalam kondisi walafiat bisa hadir secara langsung, dan yang disampaikan Pak Ketua tadi memang betul adanya. Kami ini, saya dan Pak Aziz itu jangankan di swasta, di negeri aja PBAK tidak pernah hadir. Jadi ini adalah PBAK yang pertama kali saya hadiri di swasta. Mungkin doanya para pengurus yayasan ini yang luar biasa. Juga ikhtiarnya Pak Zainuri yang juga sangat proaktif ya, termasuk doanya Pak Ketua SDAI Rahmaniyah. Yang kedua, boleh jadi tadi kita ada hubungan nasabiah, ada hubungan nasab. Nasab dalam arti nasab keilmuan, jangan dipikirkan yang lain-lain Pak Aziz, nasab keilmuan. Karena saya pernah menjadi keluarga besar di SDAI Rahmaniyah, bahkan kalau nggak salah saya dosen payung mata kuliah. Jangan-jangan nama saya masih ada sampai sekarang. Hati-hati gunakan nama saya, kalau jelek di sini rusak Indonesia. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan tentang PDDT yang masih pembinaan. Tolong dipastikan itu jangan sampai ada yang ketinggalan nama-nama mahasiswa yang resmi itu belum terinput di PDDT. Kalau sampai itu terjadi, itu menjadi awalnya kiamat. Ya, saya ingatkan Pak Ketua, pastikan seluruh mahasiswa yang sudah terdaftar resmi ini, terutama yang baru masuk sekarang PBAK, sudah diinput ke PDDT. Karena nanti pada akhirnya ketika mereka akan lulus, akan dicek nama lengkap yang bersangkutan terdata tidak, aktif atau tidak. Kalau tidak aktif, tidak bisa dikeluarkan ijazahnya. Ya. Itu kan kasihan, sudah 5 tahun tiba-tiba karena kesalahan kita tidak proaktif, operatornya tidak diingatkan oleh wakil ketua 1 atau ketua prodinya, akhirnya adik-adik kita yang sudah abdi ini atau sudah banyak menyiapkan ilmunya untuk legal formalnya tidak ada. Ini pesan penting sekali buat saya ingatkan. Nah, ada sekalian karena ini PBAK, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, SDAI ini sudah cukup berusia lama. Mungkin kalau dihitung sudah lebih dari 15 tahun. Lebih. Artinya pengalaman kampus ini sudah cukup panjang. Dan di SDAI ini juga ada beberapa kampus lain yang setelah tinggi hukum, ekonomi ini keren. Dulu dalam bayangan saya, ini bisa menjadi embrio universitas. Karena beberapa kampusnya sudah terintegrasi di situ. Hanya saja mungkin memang cara berpikir dasar mungkin beda. Tentu ini kebijakan ada di tangan yayasan. Tapi terlepas dari itu semua, Anda berada di kampus yang menurut saya sangat strategis, dari lokasinya, dari lingkungannya. Meskipun Anda prodinya agama, tapi Anda secara tidak langsung sudah berinteraksi nanti dengan mahasiswa lain yang bidangnya berbeda. Ini punya nilai kelebihan. Itu sebagai bagian dari proses pendewasaan relasi keilmuan. Kita ini kan kalau bergaulnya relasinya memungkin, itu cenderung tidak maju, cenderung stagnan. Nah, karena itu dengan milieu atau lingkungan yang sudah sedemikian hidup begini, maka fungsi dan manfaatkan
Gunakan sebaik-baiknya sebagai sebuah instrumen untuk melakukan relasi integrasi ilmu. Nah, ini nomor satu yang penting. Relasi integrasi ilmu dalam arti bersapa dari mulai awal antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Yang kedua, dengan pola dan kondisi kampus seperti ini, menjadi tidak sulit bagi ketua yayasan dan pimpinan SDAI untuk mengimplementasikan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang core bisnisnya adalah penarian. Salah satunya adalah bisa melakukan pembelajaran di luar prodi dengan prodi yang berbeda di kampus yang sama, atau kampus yang berbeda, atau prodi yang berbeda, atau fakultas yang berbeda. Nah, kebetulan di sini tiga-tiganya ada. Silang. Misalnya prodi apa yang kebetulan? Ilmu hukum. PAI ingin kemudian juga mendapatkan penguatan di bidang hukum. Nah, ngambil mata kuliah hukum di prodi ilmu hukum. Ingin ada penguatan ekonomi, ngambil prodi mata kuliah ekonomi, yang itu juga direkognisi. Bahkan batasnya sampai 12 kali. Dengan demikian, wawasan Anda itu nanti tidak hanya di bidang pidana. Hal yang sama juga di hukum. Nah, ini mestinya digunakan untuk jualan oleh kampus ini. Promosinya maksud saya, bahwa Yayasan Rahmaniyah ini secara nyata melaksanakan, mengimplementasikan MBKM sesungguhnya. Mungkin kalau kampus lain kan masih nyari, ini kampus yang mana mitranya kan gitu. Masih nyari-nyari, lah Anda itu dan tiga-tiganya di sini. Bahkan tidak mustahil bisa digunakan untuk double degree. S1 DPAI bisa juga pada saat yang sama S1 di hukum. Biayanya kan bisa dibincangkan Pak Yayasan minta diskon. Mungkin kalau formatnya begitu mungkin diskon besar-besaran kan. Ayo siapa yang galak ngambil PAI prodinya ngambil hukum, yang tadi yang mungkin 100%, udah kita korting 75%. Dan ini kalau disuarakan keluar sana Pak, beda. Orang-orang akan berdatang ke sini. Jadi nilai lebih ini jangan dianggap seperti potensial sekali. Artinya antara ketua STAI, ketua ilmu hukum, strategi ilmu hukum, strategi ilmu ekonomi bersinergi. Itu di bawah satu yang sama dalam satu yayasan sama. Saya nggak bisa bayangkan kalau ini potensi ini nggak digarap. Jualan ke publik, tidak banyak kampus yang dalam satu wilayah tapi prodinya beragam dengan satu yayasan yang sama. Saya pastikan jumlah mahasiswanya akan jauh lebih banyak dari yang ini, karena Anda tadi punya kampus yang strategis dan punya prodi yang beragam, bahkan bisa dengan double atau triple degree sekalian. Triple degree, YOS. Sekarang kan SPDI, ya SPDI, ya SH, ya SE. Alumni mana? Namanya. Tapi tolong akreditasinya. Akreditasinya dia harus dijaga. Saya berkali-kali di beberapa tempat saya sampaikan, uji wong NKRI harga mati, ya kan? Tapi kita orang perguruan tinggi, akreditasi harga mati. Kapan tidak terakreditasi mati niat. Karena pasti ditutup prodi itu. Nah, tolong ini dijaga Pak Ketua, terutama Ketua SDAI. Amanah ini apa bahasa sekarang ngeri sedap. Susah-susah gampang susah. Ngurus akreditasi itu seringkali kalau tidak hati-hati baru dengar akan ada visitasi itu dari mulai ketua yayasan sampai ketua SDAI sampai kapolnya stres. Nah, ada lagi akreditasi, ada lagi visitasi, ada lagi asesor. Padahal mestinya kita tuh seneng karena grading akreditasi kita tuh bakal naik. Kalau juga disiapkan maksimal dokumen kurangnya dan realitas yang ada. Cuman kita jadi stres kalau kita tidak siap. Karena pertanyaan pasti detail kan.
Dosennya yang linear berapa untuk prodi PAI? 5 Pak. Nah yang ini kok registernya syariah. Oleh peningan jauh mana nih? Tapi Pak dulu S1-nya PAI. Yang ditanya di S2-nya bahasa dosen itu kriterianya S2. Oleh peningan itu sudah kriteria turun tuh dari dosen itu. Nilai dosen sudah turun. Tanya lagi, berapa karya-karya dosen dalam bentuk pelatihan masyarakat? Ada Pak, mana? Itu ceramah nilainya kecil. Yang bagus hasil penelitian untuk diperoleh masyarakat. Apalagi penelitiannya berapa yang sudah dipublikasi? Ada tak yang sudah tercipta minimal sekitar 2 KT? Jadi ISSN-nya adalah KT, nah KT ISSN nilainya kecil. Nah ini yang gini-gini kan digarap. Jurnal yang standar 1 harus ada ISSN, 2 terindeksitasi, minimal ya Sinta 5 lah. Sinta 5 itu Sinta paling bawah. Naik lagi 4, 3, syukur-syukur kemudian Sinta tertinggi. Kalau karya-karya kita dimuat di situ, nah ini akan menaikkan grade akreditasi. Tapi kalau kemudian kita jurnal saja ada KT, buku-buku juga ada KT yang tercatat di SPN, nah itu ngalaman. So, Bang Zainul itu ngalaman. Dan tanda-tanda kalau kemudian itu bisa berbahaya untuk akreditasi. Nah, ini sekalian khususnya anak-anakku yang sekarang sudah masuk di kampus yang kita cintai, kalian harus merasa bangga menjadi mahasiswa, apalagi di mahasiswa perguruan tinggi Islam. Di kampus yang di sini Anda masukin ini, tidak semua orang di luar sana itu bisa masuk kuliah. Pemerintah dalam catatannya APK kuliah itu baru 27-30% angka partisipasi kuliah. Artinya masih ada sekitar 70% lebih yang usia kuliah tidak masa kuliah. Bayangkan dari penduduk Indonesia yang mestinya kuliah, tamatan aliyah atau tamatan SMA atau tamatan SMK. Nah, Anda termasuk dari angka antara 27 sampai 30%. Bayangkan masih 70% orang di luar sana yang belum bisa mengenyang bangku kuliah. Macam-macam, faktor ekonomi, faktor nikah dini. Ada nikah dini juga dipaksa untuknya kuliah, pokoknya awalnya harus kawin. Ngaku nak kuliah, kaget paling pasti kawin dulu. Bayangkan Anda termasuk yang dimaksud untuk beruntunglah Anda sekarang menjadi orang-orang yang disiapkan masa depannya. Jangan pernah berpikir apa bedanya kuliah dan kuliah. Toh sudah masih nyari gawe, kayak sudah tamat juga masih nyari gawe. Beda. Orang berilmu dan tidak berilmu itu beda. Jangan pernah berpikir seolah-olah tamatan aliyah sama dengan kuliah. Beda. Ini tanya ke yayasan tanpa pembina. Kalau tanya, milih mantu yang tamatan aliyah mau milih mantu yang tamatan S1? Pasti beliau tanya minimal S1. Wawasannya pasti beda, pengalamannya beda, keilmuannya beda. Jadi sekali lagi syukuri bahwa Anda mendapat kesempatan untuk kuliah dan lebih-lebih kuliah di perguruan tinggi Islam. Yang kedua, karena Anda kuliah di perguruan tinggi Islam, maka karaktermu tidak boleh keluar dari karakternya Islam. Akhlakul karimah yang dijaga. Siapapun kita, yang nomor 1 itu akhlakul karimah. Ada pepatah bahasa Inggris yang sangat populer. If you lose money, you will lose anything. Kalau kita kehilangan uang, kita itu ya sama dengan tidak kehilangan. Karena duit bisa dicari. Betul nggak? Kalau kita kehilangan istri, dari oh, bisa juga. Sama juga tidak kehilangan. Namun kalau kayak ibu, janganlah, jangan dimasukin di bahasa itu tidak bagus. Jangan-jangan ada berbahasa, if you lose baik, you lose anything. Kalau
kehilangan bini sama udah kehilangan, jangan. Kehilangan itu adalah pasangan jiwa kita. If you lose character, you will lose everything. Kalau you kehilangan karakter, akhlakul karimah, kita itu sama dengan kehilangan segalanya. Yang namanya kayu hilang, harga diri orang kayu. Ini hari, jangankan hanya orang kaya, pejabat setingkat menteri, bahkan presiden sekalipun, jenderal sekalipun, saya tidak menyebut nama seseorang, jenderal sekalipun bermasalah dengan persoalan karakter, maka langsung anjlok. Apalagi baru mahasiswa, apalagi kita bukan siapa-siapa. Nah, ini yang paling nomor wahid, dijaga di kampus yang kita cintai. Siapapun Anda, kalau Anda menjaga karakter, maka Andalah orang yang the best person, orang yang terbaik. Itu sebabnya mengapa Rasul itu tugasnya cuma siko. Innama bu'itsu liutami ma karimal akhlaq. Siko itu untuk membenahi karakter. Yang lain-lain itu tugas tambahan. Kayak dosen tugas tambahan, jadi ketua STAI, jadi rektor tugas tambahan. Aslinya ngajar dosen. Nah, Rasul itu aslinya cuma membenahi akhlak. Nah, cuma akhlaknya kan banyak. Akhlak pedagang, akhlak pembini, akhlak urus negara, akhlak transaksi ekonomi, akhlak bermasyarakat, terus sekali kan akhlak. Dari akhlak kehidupan sampai tinggal, sampai akhlak masuk WC aja akhlaknya kan. Begitu hebatnya Islam, masuk pakai kaki, akhlaknya itu WC. Doa pun tidak boleh di dalam pun tidak boleh kita. Saking sukanya mirip, di dalam baca mirip soal tidak boleh. Bacanya harus ketika sebelum. Nah itu akhlak. Nah itu diajarkan di kampus Islam seperti ini. Tidak dapat ada di kampus yang lain. Makanya bersyukur banggalah Anda masuk di kampus yang luar biasa. Nah yang paling penting setelah ini, kita semuanya adalah warga bangsa. Ini pesan saya yang paling penting dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, STAI itu di Indonesia. Nah, sekarang masih di Indonesia kan? Tuh, kita coba bertanya. Jadi kita ini di Sekayu tapi ini masih di Indonesia. Berarti Islam kita, Islam yang modelnya model orang Indonesia. Kalau saya menyebut Islam model orang Indonesia, jangan sampai salah paham. Cuma Pak Islam kan cuma siko, Islam siko, tapi modelnya banyak. Yang mana? Model Indonesia itu kalau kita Idul Fitri jingok, saling sanjo, nabu beduk lebih kecil-kecilan kan? Waktu kita Idul Fitri itu takbir bersama, itu udah kakek di negara lain. Yang kita selama Syawalan itu setelah tanggal 1 Syawal sanjo seminggu full itu. Orang menyebutnya halal bihalal. Yang bahasa Arab tidak ada yang halal bihalal. Tapi Indonesia itu ada. Itulah saudara Indonesia yang penuh dengan kekayaan kultur. Dan itu tidak bertentangan. Malah itu memperkaya Islam. Sederhana dalilnya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, menyambung silaturahim. Jadi bahasanya bukan falyasil halal bihalal. Falyasil rahimah. Itu Indonesia banget dalam menerjemahkan, mengimplementasikan silaturahim. Kita ini kalau ketemu tidak salaman rasa belum bersama. Itu Indonesia banget. Salaman. Ketemu 3 kali salaman. Ketemu di musola salaman, sudah sholat salaman. Kakek ketemu di udang salaman lagi. Ayo salaman terus. Inilah Islam Indonesia. Ketemu senyum. Ketemu kan senyum gitu. Atau orang yang ketemu tuh mulutnya bercocok aja gitu. Sudah mukanya memang sudah bercocok. Apa? Bercocok apa? Manyu. Ini juga sunnah Rasul. Dan itu hanya orang Indonesia yang bisa melakukan itu. Ketemu senyum. Sampai orang Barat tuh bingung dengan kita itu. Alangkah murah senyumnya orang Indonesia itu. Karena kita memang hidup di Indonesia.
Islami. Ya pakai toya saja Islami, nutup aurat pakai batik. Kopiahnya pun, ya kopiah inilah kopiah Indonesia. Islami. Boleh tidak pakai jubah? Boleh. Tapi ini juga jangan dipersoalkan. Karena inilah local wisdom Indonesia. Pakai jilbab yang sampai tutupan tak kelihatan semua boleh. Tapi yang berjilbab ini juga sudah benar. Itu juga sudah Islami. Sudah nutup aurat. Jadi inilah Islam Indonesia. Islam yang penuh dengan kearifan lokal, tapi tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Nah, yang tidak boleh kalau sholat duhur 4 rakaat sampai tambah 5 rakaat, nah, tidak boleh. Sholat subuh 2 rakaat sampai, ini kalau 2 rakaat rasanya kurang puas, aku tambah sila lagi lah. Tidak boleh. Itu namanya ajaran pokok. Tapi silaturahim, sanjo, berpakaian untuk aurat, nah pakai yang putih, seluruhnya putih boleh, berbatik cara kita ini boleh. Jadi kalau memahami Islam Indonesia jangan pernah berpikir, wah ada madhab baru ya, ini bukan madhab baru. Ini Islam yang dalam tanda petik Islam berbasis al-Islam sawaun likuli makan wa zaman. Relevan kapan wae di mana wae. Sawaun makan sesuai dengan tempat, wa zaman waktu. Islam indah sesuai waktu, masa sesuai waktu, di mana berada. Jadi Islam kita itu taruh namanya cocok. Jadi Islam kita bukan Islam yang seolah-olah Islam Timur Tengah, bukan. Di Timur Tengah cocok, nama asal usul dari sana. Begitu ke Maroko, model Maroko cocok. Begitu berkembang ke Inggris cocok. Begitu berkembang nih dari Inggris ke Sekayu ya. Dari Sekayu ke Inggris gitu ya. Cocok juga. Ngapainnya cocok. Nggak ngapain. Jadi kita ini kaya banget Islam. Makanya kata Islam kita Islam Indonesia nomor 1 yang selalu saya wanti-wanti di berbagai tempat. Mari kita mencintai Indonesia sebagai negara, sebagai wilayah di mana di sini kita hidup, di sini kita makan. Jadi adik-adik kalian bayar SPP itu pakai duit mana? Pakai duit rial, duit dolar? Indonesia. Duit rupiah, ya kan? Duit Indonesia yang bak dan mak kita itu mengais rezeki dari tanah air Indonesia. Keringatmu, pelungmu yang keluar dari makanan itu jerih payah dari tanah air Indonesia, bukan dari negara lain. Makanya kalau jelekin, benci negaramu sendiri, contoh orang yang nggak tahu diri. Contoh yang nggak tahu diri. Karena itu saya mengajak kita semua berislam yang rahmatan alamin, mencintai Indonesia, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Mari sekarang kita bernyanyi tentang tanah air. Masih ingat nggak lagu tanah air? Silakan buka teksnya yang hafal. Saya juga hafal. Tanah air. Boleh berdiri aja deh. Semua berdiri. Berdiri. Enggak. Yang hafal boleh melihat di HP-nya. Saya mulai lagi yang biasa kita dengar. Tanah airku tidak lupakan. Tinggalkan
tetapi kampung dan rumahmu di sanalah aku rasa senang. Tanahku yang ku Engkau ku banggakan. Allahumma biqam karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari terkenang